Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Kakak Wahyu Karisma Official. Di kesempatan video kali ini, mungkin ini kontennya sedikit berbeda ya guys ya. Ini mungkin referensi dari beberapa subscriber Kak Wahyu. Kak Wahyu coba dong cari referensi konten yang berbeda biar fresh gitu. Kali ini tak suguhkan konten yang berbeda dari biasanya, karena kemarin itu guys, itu bahasanya soal kisah asmara. Kali ini Kak Wahyu akan membahas sebuah kisah asmara. Ini kisah asmara, anggap aja ini tuh temennya Kak Wahyu ya guys ya. Ini tuh temennya Kak Wahyu. Kemarin sudah minta izin juga sih. Gimana kalau ceritanya itu diangkat menjadi sebuah cerita ataupun di konten ya. Terus ini sebelumnya sudah minta izin dulu dan temennya Kak Wahyu, oh udah nggak apa-apa gitu. Nanti bisa untuk pelajaran, siapa tahu bisa untuk pelajaran orang-orang kedepannya dalam mengenal seseorang itu bagaimana gitu, harus gimana, harus cari tahu latar belakangnya itu gimana. Kisah ini sebenarnya sudah lama banget terjadi ya guys ya. Kisah ini udah sekitar 6 tahun yang lalu yang dirasakan oleh seorang pemuda polos ya. Boleh katakan saja ini tuh pemuda polos, ini tuh orang kampung sebelah Kak Wahyu. Katakan saja namanya juga ini Alex. Jadi menceritakan seorang kisah pemuda polos bernama Alex yang mempunyai calon istri ya guys ya, yang tidur dengan pamannya sendiri. Waduh, kok bisa gitu Kak Wahyu? Udah, kita lanjut ke cerita yang akan kita bahas ya guys ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian itu selalu mendapatkan kabar info terbaru terupdate dari Kak Wahyu Karisma Official dan mendapatkan video-video suguhan terbaru ya guys ya. Jadi diawali sebuah kisah, si Alex itu punya adik guys. Adiknya ini kerja di suatu tempat. Nah, tempatnya itu boleh dikatakan ya masih kawasan sini juga, tapi itu dari tempatnya si Alex ini ya, itu menempuh perjalanan sekitar 2 jam apa 3 jam lebih guys ya dari tempat si Alex ini. Sudah sekitar 3 tahun adiknya itu bekerja di tempat orang Hindu ya guys ya. Nah akhirnya si adiknya si Alex ini, sebut saja adiknya Alex ini namanya Rita. Si Rita ini pulang ke rumah dengan temannya, dengan seorang wanita yang cantik. Pada waktu itu cantik banget ya guys ya, dengan seorang wanita cantik bernama, ya katakan saja karena ini di sini juga berbeda agama ya guys, ini agama Hindu juga, katakan saja namanya itu si Echa gitu. Jadi awal pertemuan si Alex dan si Echa itu dari situ. Di awal pertemuan pertama dengan si Alex itu, si Echa itu guys, si Echa itu ya mereka itu masih malu-malu sama seperti biasanya, namanya juga baru ketemu kan guys, baru ketemu dan gimana juga. Jadi itu belum ada bumbu-bumbu percintaan di sini. Nah, si Echa itu nginep lah di tempatnya si Alex gitu. Karena apa? Karena si Echa itu mengantarkan sama si Rita, adiknya si Alex itu ke tempatnya si Alex, karena perjalanan jauh. Akhirnya si Echa itu nginep lah di situ ya dalam beberapa hari gitu ya guys ya. Kalau di kampung itu yang penting kita itu sudah izin sama pamong setempat itu diizinkan. Yang penting tidurnya gak sama si Alex juga ya guys ya. Setelah sepulangnya dari tempat si Alex ataupun si Rita ya, si Echa itu pulanglah ke tempatnya. Si Rita itu daerahnya si Rita itu bekerja di situ ya guys ya. Selang 1 bulan si Echa itu mulai ngomong nih sama si Rita, adiknya si Alex. Rita, aku suka nih sama kakak kamu. Kakak kamu itu beda loh dari yang lainnya. Kakak kamu itu kalem gitu. Karena si Alex ini anaknya memang terkenal kalem ya guys ya. Kalem, terus rajin sholat, terus rajin ngaji gitu. Nah si Rita itu akhirnya nyomblangin lah si Echa dengan kakaknya si Alex gitu. Pertama kali itu tuh si Rita ngomong sama kakaknya, Kak Alex, ya gimana Rita gitu, temanku si Echa yang waktu itu loh, yang waktu itu tak ajak ke rumah, itu suka sama kamu gitu. Wah gimana ya Rita, sedangkan kakak sendiri kan, Rita tahu sendiri kakak itu
belum berani pacaran gitu ya guys. Pada waktu itu usianya si Alex ini masih 21 tahun sih guys. Tapi si Alex ini saking polosnya, jadi dia itu masih belum berani dengan seorang wanita ya guys ya. Dan ternyata si Echa ini sendiri guys, ini adalah cinta pertamanya si Alex sendiri guys. Nah akhirnya dengan bantuan si Rita, adiknya si Alex ya guys, dengan berbagai cara, gimana caranya biar si Echa ini dekat dengan si Alex, akhirnya diterimalah. Ini yang nembak ini pertama ini bukan cowoknya guys, tapi ceweknya dulu nembak cowoknya gitu. Gimana kalau kamu jadi pacarku gitu, aku suka sama kamu. Akhirnya dengan bantuan si Rita menceritakan sosok latar belakang si Echa, kalau si Echa ini tuh baik, terus sama si Rita tuh akrab, keluarganya juga dari orang baik gitu kan. Akhirnya gitu si Alex itu menerima cintanya si Echa gitu. Walaupun berbeda agama di situ ya, tapi orang tua si Alex itu tidak mempermasalahkan itu semua gitu, karena dari awal orang tua si Alex itu memang sudah suka dengan si Echa. Udah anaknya cantik, tinggi, rambutnya panjang, pokoknya cantik lah. Kalau untuk orang di kampung ini tuh udah termasuk cantik ya. Akhirnya mereka berjalanlah sebuah hubungan, waktu itu masih LDR ya, karena jarak antara rumah si Alex sama si Echa itu tuh jauh ya. Nah akhirnya pas mau lebaran Idul Fitri si Echa itu ikut lagi si Rita, Rit aku tempat kamu ya gitu untuk beberapa hari, karena aku pengen ketemu sama kakak kamu, karena mereka juga kan pacaran ya guys ya. Akhirnya si Echa datang lagi lah ke tempatnya si Rita gitu ya guys ya. Ya layaknya seorang calon mantu si Echa itu guys, walaupun dia itu beragama Hindu, Echa itu memakai hijab, terus pakai busana muslim, ya layaknya seorang muslim lah ya guys ya, yang seperti itulah. Dan itu apalagi setelah seperti itu bapaknya si Alex itu semakin setuju. Bahkan pada waktu itu juga ya, pokoknya bapaknya si Alex ini berusaha menjodohkan gimana caranya biar si Alex itu segera menikah dengan si Echa itu tadi ya guys ya, karena anaknya tuh baik. Di situ juga tuh bantu-bantu anaknya tuh, bantu-bantu terus terus pokoknya tuh di situ tuh ini banget loh, pengertian banget. Ada pekerjaan rumah ya, disapuin ya apa segala macem ya guys ya. Akhirnya si Echa itu waktu Idul Fitri itu dari sebelum lebaran malahan ya, jadi sebelum lebaran kedua gitu, H-2 si Echa itu sudah di rumahnya si Alex guys. Nah akhirnya disitulah gitu. Tapi setelah aku tanya sama si Alex sendiri nih ya, Lex gimana waktu si Echa itu ke tempat kamu gitu, reaksinya gimana? Si Alex ini bilang gitu, si Echa ini sering ngajak tidur bareng sama Alex gitu. Tapi karena saking polosnya, ini luar biasa banget ya. Mungkin yang aku kenal ini, Alex ini adalah satu dari 1000 pemuda polos yang ada di dunia ini. Kenapa aku bilang seperti itu? Waktu si Echa itu ngajak tidur si Alex bareng, si Alex itu harus gini, gak apa-apa Echa, kamu tidur sama aku, tapi asalkan ada si Rita gitu, ada si Rita di sebelah kamu. Jadi posisinya Rita di tengah, kamu di pinggir dan aku di pinggir gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan si Echa ini gak tidur sama si Alex, si Echa ini gak mau tidur. Jadi alasannya seperti itu guys. Dari situ Alex pun gak curiga gitu, dia itu wanita yang bagaimana, seperti apa. Alex itu juga gak curiga sama sekali, hingga akhirnya lebaran ke-7 gitu ya. Lebaran ke-7 akhirnya si Rita itu gak pulang ke kampungnya guys. Si Echa gak pulang ke kampungnya, maaf, si Rita kan adanya si Alex. Si Echa nggak pulang ke kampungnya, melainkan katanya si Echa itu mau kerja di kampung bibinya. Ya boleh dikatakan kalau di sini di Bandar Lampung gitu ya guys ya. Kerjalah di Bandar Lampung gitu. Akhirnya mereka LDR lagi. Dan pada waktu itu si Alex juga dapat sebuah pekerjaan gitu. Karena di situ si Alex itu dituntut sama si Echa,
kalau kamu itu ini sama aku, kamu tuh harus kerja dong, kamu cari uang, kamu ngumpulin duit dong, apa dong segala macem gitu ya. Sebenarnya si Echa ini nggak matre loh sama si Alex. Bahkan kalau misalkan ketemu ngajak main apa segala macem, si Echa ini nggak pernah meminta sejumlah uang sama si Alex. Akhirnya terjadilah LDR untuk yang kedua kalinya gitu. LDR-nya tuh cukup lama banget guys, sampai 1 tahun. Si Alex ini kerjanya itu boleh dikatakan di daerah Pringsewu, si Echa ini kerja di daerah Bandar Lampung, boleh dikatakan seperti itu ya. Terus akhirnya guys, akhirnya selang 1 tahun kemudian lagi itu ya guys ya, itu pas posisi mau bulan puasa gitu, si Alex sudah resign dari tempat kerjanya yang di Pringsewu itu. Nah, si Echa, karena si Alex itu udah pulang ya guys ya, akhirnya si Echa ini ngasih kabar, aku juga sudah resign loh beb gitu yang gitu, boleh gak sih aku main ke tempat kamu gitu. Karena mereka itu sudah saking kangennya, teleponan tiap hari. Pada waktu itu tuh WhatsApp itu masih belum seperti sekarang, waktu itu masih zamannya BBM gitu ya guys ya. Waktu itu dengan senang hati lah si Alex, ya udah kamu nggak apa-apa kalau ke sini, walaupun gak ada si Rita, karena si Rita pada waktu itu, si Rita itu masih kerja di daerahnya si Echa, belum pulang karena belum mau lebaran gitu. Biasanya si Rita itu pulangnya kan pas mau lebaran, itu sebelum puasa. Si Echa ini sudah resign, si Alex ini sudah resign. Akhirnya si Echa ini ke rumahnya si Alex tanpa si Rita gitu ya guys ya. Di situ juga tuh Alex itu tidak curiga sama sekali. Si Rita itu, si Echa itu diantarkan dengan seorang laki-laki gitu. Pada waktu itu laki-lakinya responnya gimana gitu, ya lirak-lirik lah gitu, seperti ada sesuatu gitu hubungan antara mereka berdua gitu. Sepertinya ya kita nggak tahu ya, namanya orang kan gitu. Anterin aku ke sana dong, nanti aku kasih ini kan, kita nggak tahu ya guys ya, namanya juga seperti itu. Jadi tuh si Alex ini karena saking polosnya tuh nggak curiga. Nah akhirnya si Echa ini bagaimana ceritanya, bagaimana harus bisa gitu ya, bagaimana tuh harus bisa tidur di tempatnya si Alex padahal gak ada si Rita. Nah bapaknya kebingungan nih, ibunya juga kebingungan. Aduh, anak perempuanku dua-duanya kerja gitu, karena si Rita juga itu tuh punya adik namanya itu si Ayu gitu ya guys ya. Jadi bingung nih, anakku dua-duanya kerja sedangkan ada seorang gadis yang mau tidur ke sini gitu loh. Akhirnya dengan jalan tengah gitu, karena si Alex ini punya kakak perempuan yang rumahnya itu nggak jauh lah dari rumah Alex gitu ya. Akhirnya si Echa ini disuruh tidur lah tempatnya si kakaknya si Alex yang perempuan itu gitu. Ya walaupun setiap malam yang aku galau nih, gak ada kamu di sebelah aku gitu ya, selalu seperti itu. Pada waktu itu, waktu yang lebaran yang lampau itu, si Echa ini ya, si Echa ini gak sampai setengah bulan nginep. Akhirnya ini cuma 3 hari gitu, 3 hari nginep di tempatnya kakaknya si Alex gitu kan. Terus guys, pas waktu pulang nih ya, Alex itu punya paman gitu, dan pamannya itu seorang yang boleh dikatakan itu kontraktor besar lah untuk di daerah sini ya guys ya. Seorang kontraktor besar. Pada waktu itu si Rita ini kebetulan ya, pamannya itu juga mau pulangnya itu ke tempatnya si Echa, daerahnya si Echa itu ngelewatin gitu loh. Akhirnya si Echa ini diajak bareng sama pamannya si Alex gitu. Dia si pamannya si Alex ini menawarkan diri, kapan cewek kamu itu mau pulang ke kampungnya. Kebetulan aku juga dapet proyek besar nih, tapi yang arahnya mau ke tempat dia, ngelewatin rumah dia gitu kan. Terus akhirnya tanpa mempunyai pikiran yang negatif sama sekali, karena juga sama pamannya sendiri nggak mungkin dong kan punya pikiran negatif. Akhirnya si Alex ini ngomong sama si Echa, Cak gitu, ini ada kesempatan mumpung besok pamanku itu mau dapat kontrak besar terus ngelewatin daerah tempat kamu gitu loh.
gimana kalau kamu itu pulangnya sama paman aku, jadi nanti kamu gak kebanyakan pulang untuk ongkos gitu kan. Ya akhirnya si Echa ini menyetujui apa permintaannya si Alex gitu kan guys. Akhirnya seperti itu. Ya si Alex ya waktu si Echa tuh balik ya ngasih uang saku, terus beliin jajan apa segala macemnya lah, intinya seperti itu. Akhirnya mereka si Echa pulang lah dari rumah Alex gitu kan. Echa pulang dari rumah Alex terus ikut semobil sama pamannya gitu. Tapi yang harusnya jaraknya itu guys, dari tempatnya Alex ke tempatnya si Echa itu kan cuma berkisar 3 jam gitu kan. Tapi kenapa berangkatnya pagi itu berangkat ya, itu sampai sore itu si Echa katanya tuh belum sampai rumah gitu. Tapi si Alex tuh nggak mempunyai pikiran curiga gitu. Si Echa ngomong sama si Alex, yang maaf ya yang gitu. Iya kenapa gitu. Ini tuh mobilnya tuh muter-muter katanya. Aku malah diajak jalan-jalan sama pamannya Ayang gitu. Tapi si Alex ini nggak mempunyai pikiran curiga. Nih kenapa aku bilang si Alex ini adalah seorang pemuda polosnya minta ampun gitu ya guys ya. Si Alex tanpa mempunyai pikiran curiga. Nah pas waktu mau maghrib itu ya guys ya, pas waktu mau maghrib itu tuh HP si Echa itu gak bisa dihubungin sama sekali gitu. Beserta pamannya, terus sopirnya yang bawa itu gak bisa dihubungin. Si Alex coba cari tahu, telepon ke Rita, adiknya si Alex ini. Rit, coba kamu hubungin si Echa, kok sampai sekarang ini belum bisa dihubungin sampai sekarang gitu kan. Terus akhirnya si Rita ini coba kabarin sama orang tuanya si Echa gitu. Ini kenapa Echa sampai sekarang kok belum sampai rumah, sedangkan ini sudah pukul 9 malam gitu kan. Udah pukul 9 malam kok sampai sekarang itu kok belum ada kabar sama sekali, ada apa ini, kakakku khawatir gitu. Karena si orang tua si Echa juga tuh sudah mengetahui hubungan kakaknya si Rita sama si Echa ini gitu loh guys. Sebenarnya mereka berdua ini mau berhubungan serius karena di antara keduanya ini sudah orang tuanya tuh sudah saling menyetujui gitu ya. Nah sampai jam 9 malam si Alex ngubungin gak bisa, jam 10 malam, 11 malam, sampai jam 11, jam 12 malam itu masih tetap gak aktif. Akhirnya jam 7 pagi itu HP si Echa itu bisa di BBM. Waktu itu kan BBM kan di ping gitu kan, masuklah BBM-nya gitu. Gak langsung dibales sama si Echa, jarak 1 jam baru dibales sama si Echa gitu. Iya yang ada apa gitu. Nah akhirnya ditelepon lah si Echa sama si Alex. Kamu tuh kemana yang gitu, kok kamu gak ngabarin aku sama sekali, kamu tuh sebenarnya sekarang lagi di mana gitu, kok gak ngabarin, kamu gimana, sedangkan aku sampai telepon Rita, orang tua kamu khawatir. Apa coba alasannya si Echa di sini gitu? Alasannya si Echa katanya si Echa ini diajak jalan-jalan sama pamannya itu sampai ke Palembang. Coba deh guys, masuk akal nggak sih? Sampai ke Palembang, bayangin loh, sampai ke Palembang. Yang aku tuh diajak jalan-jalan sama paman sampai ke Palembang. Terus kenapa nomor kamu nggak aktif? Katanya HP-nya si Echa ini lowbat gitu, dan HP pamannya juga lowbat semua pada waktu itu gitu loh guys. Karena mereka itu di dalam mobil katanya nggak bisa ngecharger. Terus semalaman kamu kemana? Akhirnya dengan penjelasan si Echa bertele-tele dan segala macemnya itu, akhirnya si Alex percaya lagi lah sama si Echa gitu. Ya udah yang aku terima penjelasan kamu gitu. Tapi yang menjelaskannya mungkin si si Echa-nya ini sambil nangis terseduh-seduh gitu ya, yang maafin aku nggak mungkin mengkhianati kamu ya. Mungkin dengan bahasa apa aja sudah dikeluarkan ya, dengan menjelaskan sedemikian rupa, namanya ya seperti yang ini ya guys ya. Wanita itu bisa ibaratkan tuh bisa mengalihkan segala sesuatu dari seorang lelaki ya, intinya seperti itulah ya guys ya. Akhirnya tanpa curiga si Alex, oh ya udah nggak apa-apa yang gitu. Akhirnya ya udah, itu tuh si Echa juga itu tuh belum sampai rumah juga, sampai sore itu jam 5 itu akhirnya si Echa barulah nyampe rumah
gitu kan guys ya. Yang aku udah sampai rumah nih gitu, aku juga sudah ketemu sama si Rita. Legalah si Alex akhirnya. Nah, singkat cerita, pas mau lebaran ini si Rita ini kan pulang kan. Si Rita pulang, terus si Ayu juga pulang gitu. Adiknya si Alex itu dua-duanya tuh pulang ke rumah karena mau lebaran itu guys. Nah si Eca ini ikut lagi sama si Rita. Rit, aku mau ke tempat kamu ya, mau lebaran ke tempat kamu lagi gitu. Nah dengan tanpa tanpa berat hati ya, intinya dengan senang hati. Oh ya udah nggak apa-apa Cak gitu, kalau kamu itu mau lebaran di tempat aku, malah nanti kakakku seneng, keluargaku juga seneng gitu kalau kamu mau lebaran di tempatku, ya bantu-bantu di tempatku gitulah, intinya seperti itulah ya, intinya obrolan seorang sahabat gitu lah ya guys ya. Akhirnya si Eca ikut lagi lah gitu kan di tempatnya si Alex, yaitu di tempatnya Rita, di tempatnya si Alex. Akhirnya mereka bertemu lagi seperti biasanya ya guys ya. Kalau misalkan nggak tidur sama si Alex, si Eca ini selalu gimana guys, selalu kelisian gitu. Kok aku nggak tidur sama Alex, aku gimana nih, mereka berdua bahkan yang aku tidur sama kamu ya gitu. Seperti itulah intinya ya guys ya. Terus hingga akhirnya pas tiba di hari raya Idul Fitri, pas lebaran ya guys ya. Biasanya kalau di sini itu kalau hari raya Idul Fitri itu kan lebaran pertama itu kan pasti bertemu keluarga besar di rumahnya yang paling tua, yaitu di rumahnya si mbah lah, intinya seperti itulah ya. Jadi seperti itu, diajaklah si Eca ke rumahnya mbahnya si Alex. Ada si Eca, keluarga besarnya si Alex lah intinya ya guys ya di situ ya. Terus di situ juga guys, di situ tuh ada paman yang waktu itu ya, waktu itu tuh ngajak pulang bareng si Eca gitu loh. Tapi di sini ada yang sedikit berbeda guys. Apa yang terjadi gitu? Nah, di sini si Alex sudah mulai curiga gitu. Karena apa? Pandangan seorang kepada seseorang kalau menyimpan rahasia itu pasti kelihatan gitu loh guys. Serapi-rapenya bangkai itu disimpan, pasti bakal kecium juga gitu. Dari sini Alex mulai curiga. Terus waktu pulang si Alex menanyakan sama si Eca, yang kok kamu tadi tatapannya sama pamanku nggak seperti biasanya, itu kenapa? Seperti ada tatapan kayak menyimpan sebuah arti, kamu juga seperti ada rasa takut gitu. Si Eca menjelaskan, ah nggak apa-apa yang, mungkin itu perasaan kamu saja gitu. Si Eca menjelaskan seperti itu. Terus akhirnya ini nggak langsung terbongkar di sini ya guys ya. Terus akhirnya ya guys ya, setelah itu, setelah kejadian itu, nah 1 minggu Eca di rumahnya si Alex gitu dengan drama-dramanya yang kalau di situ tuh nggak tidur sama Alex itu pasti gimana. Akhirnya si Rita terus sama si Eca, kan Rita udah harusnya balik kerja lagi nih. Akhirnya, Cak besok balik lagi ya gitu, karena aku udah ditelepon sama bosku suruh balik kerja lagi. Nah akhirnya si Eca balik kerjalah di situ gitu. Terus selang beberapa minggu kemudian ataupun sekitar 2 minggu, si Alex ini keterima kerja di suatu tempat gitu loh, yang boleh dikatakan tempat itu lumayan lah, untuk gaji di kampung itu lumayan. Si Eca itu senengnya minta ampun, alhamdulillah yang kamu udah dapat pekerjaan yang ini yang ono gitu, uangnya nanti bisa untuk ngelamar aku karena bapak aku di sini itu udah nanyain kamu terus gitu. Nah si Alex ini kerja, wah kerja kerasnya luar biasa banget, kerja tanpa henti gimana caranya untuk beli emas biar bisa supaya ngelamar si Eca gitu. Tapi yang namanya bangkai gitu kan, lama-lama itu nggak bisa disimpan gitu kan. Selang 3 bulan si Alex ini kerja di tempat itu gitu kan. Nah pamannya si Alex ini cerita sama keponakannya si Alex gitu loh. Cerita sama keponakannya Alex. Nah ceritanya seperti ini. Kemarin waktu aku tuh malah ceritanya begini nih. Ini yang bikin sangat, waduh, kalau boleh dikatakan tuh menyedihkan ya nasibnya si Alex ini tuh. Ceritanya seperti ini. Aku tuh kasihan loh sama Alex, pemuda polos, baik hati, rajin ibadah, tapi dibohongi sama perempuan gak bener gitu. Loh, lah kenapa? Nah, ponakannya si Alex, sebutnya aja namanya si Irwan gitulah ya. Loh,
kenapa gitu kok paman bisa bilang seperti itu gitu. Kemarin waktu aku ngajakin pulang si pacarnya si Alex itu gitu kan, sebenarnya aku mancing-mancing gitu, nggak taunya dia mau tak ajak tidur. Intinya mantap-mantap lah di situlah. Terus kamu sama siapa? Dia itu ya sama sopirku juga. Jadi mereka itu bergilir. Nah, di situ karena si Irwan ini tuh orangnya nggak bisa jaga rahasia banget gitu kan. Itu tuh sebenarnya si Irwan tuh udah diketek, kamu jangan sampai ngomong sama Alek, kasihan Alek kalau sampai nanti patah hati gitu kan. Ya pamannya juga nggak bener nih, udah tahu pacar dari ponakannya, kenapa diembat juga gitu kan. Itu kan nggak bener juga. Terus akhirnya karena si Irwan itu nggak bisa nyimpen rahasia, akhirnya gimana caranya biar si Irwan itu menyampaikan lah gitu, menyampaikan sama si Alek gitu. Tadinya si Alek itu nggak percaya gitu loh, nggak percaya gitu. Terus apa namanya, si Irwan itu ngomong, Lek kamu lebih baik hubungan sama dia sudahin loh. Kenapa gitu kan, emang kamu tahu banyak tentang si Eca, kamu iri ya aku punya cewek cantik seperti si Eca. Lek malah seperti itu gitu loh. Enggak Lek, ini tuh aku cuma kasihan sama kamu, kamu kan tahu kalau aku tuh orangnya nggak bisa nyimpen rahasia gitu kan. Akhirnya kenapa emangnya, ada apa dengan cewekku gitu kan. Hubungan sudah 2 tahun, hampir 2 tahun loh. Jadi si Alex nih kayak kayak gitu, si Irwan ngomong seperti itu kayak kayak rada emosi gitu, dibilang ceweknya nggak bener. Kamu inget nggak waktu cewek kamu itu diantar pulang sama paman gitu kan. Si Irwan cerita seperti itu sama si Alex. Iya kenapa gitu, ternyata cewek kamu itu ditidurin sama paman sama eh, sopir yang ngajak dia itu. Makanya dia itu waktu itu teleponnya nggak bisa dihubungin. Nah, pokoknya di situ Alek itu nggak bisa mereda amarahnya sama sekali gitu. Dengan telinga merah, mata merah, bahkan pekerjaannya waktu itu yang sangat penting itu sampai ditinggal pulang dan ingin buru-buru balik ke rumah hanya ingin bertemu dengan pamannya. Di situ mereka beradu mulut, sangat hebat lah intinya seperti itu antara ponakan sama paman. Kenapa paman bisa sejahat itu sama aku, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa seperti itu. Akhirnya pamannya menjelaskan gitu loh. Akhirnya karena ini tuh aku tuh kasihan sama kamu. Gak ada kasihan seperti itu paman gitu, aku cuma kasihan kamu tuh anak baik kok kamu di seperti iniin gitu. Tadinya tuh paman cuma nawarin kayak gini, tadi itu emang paman sama si ceweknya Alek tuh nggak ada niat untuk tidur bareng, nggak ada guys, cuma nawarin kamu mau ini gitu. Ternyata yang nawarin tidur bareng itu ceweknya si Alek gitu kan. Dari cacatannya yang setiap hari itu dikasih tahu semua gitu loh sama sama si Alek gitu, ini cacatan aku sama cewek kamu. Dari situlah matanya si Alex ini terbuka dengan perasaan kecewa, patah hati, hancur, remuk, semuanya jadi satu di situ ya. Nah, karena di situ juga udah ada bukti yang lengkap, akhirnya si Alex ini apa namanya? Ya, gimana caranya biar ini tuh buktinya akurat di inilah ya, di screen gitu, di foto gitu. Akhirnya dikirimin semualah sama si Eca. Maksud kamu apa yang itu, selama ini kamu bohongin aku dengan segala tipu dayamu gitu. Kamu memperdaya aku padahal aku udah kerja keras untuk melamar kamu. Gimana caranya keinginanmu tak turutin gitu. Akhirnya si Eca ini nggak bisa berkata-kata lagi. Dengan menangis senangis-nangisnya, maafin aku yang aku hilaf apa segala macam gitu kan. Aku melakukannya itu juga atas dasar terpaksa. Nah si Eca ini berbeda cerita dengan pamannya gitu kan. Tapi si Alex sudah tidak percaya lagi, nasi sudah jadi bubur gitu ya guys ya. Akhirnya kandaslah hubungan mereka berdua gitu kan, antara si Alex dengan juga dengan si Eca. Dan yang dapat kita ambil dari pelajaran dari kisah si Alex ini ya guys ya, bahwa kita boleh mencintai seseorang gitu, tapi kita juga harus lihat dulu gitu kan, sebenarnya maksudnya tuh latar belakangnya tuh seperti apa, orangnya seperti apa. Jangan cuma-cuma kita tuh dikenalin terus tiba-tiba kita mengiyakan tanpa kita itu tahu orangnya dan asal usulnya seperti apa ya. Oke baiklah, semoga kisah nyata ini bermanfaat untuk kalian semua gitu ya guys ya. Buat kalian kalau yang punya cerita nanti boleh deh kalian komentar ya sama Kak Wahyu, kira-kira apa nih ceritanya selanjutnya Kak Wahyu gitu kan guys. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk kalian semua
semua buat kita itu selalu hati-hati gitu kan guys, bahwa ternyata sesungguhnya musuh yang paling nyata itu adalah orang terdekat kita sendiri gitu. Makanya kita harus tetap hati-hati, kita tuh harus jangan sampai lengah gitu guys ya. Semoga kita juga mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya guys ya. Ditunggu terus video selanjutnya ya dari Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.